Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik ya, untuk tema yang keempat ya, pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran PKN ya, pendalaman materi pada hari ini tentang globalisasi, tema yang keempat. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sejenak dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini Allah berikan ilmu dan kepahaman ya. Berdoa, kita tengadakan tangan kita memohon kepada Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga nikmat sehat yang Allah berikan pada pagi hari ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar ya. Kewajiban seorang muslim, seorang pelajar adalah belajar ya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ya, kemarin kita sudah membahas pertemuan yang pertama. Kita lanjut ke pertemuan yang kedua ya, tentang usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi ya. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Ya, potensi manusia itu berbeda-beda. Ya, maka dengan potensi yang berbeda-beda itu akan melahirkan kegiatan ekonomi yang berbeda pula ya. Karena Allah ciptakan manusia dengan berbagai macam keunikan, dengan berbagai macam keunggulan ya, masing-masing tidak sama. Oleh karena itulah kegiatan ekonomi pun akan beragam ya. Potensi yang Allah berikan kepada kita harus kita kembangkan ya, dengan terus melatih, rajin dan tidak putus asa, sehingga potensi yang kita miliki akan berkembang maksimal ya. Karena Allah titipkan kepada kita manusia itu dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam keunggulan. Oleh karena itu kita harus menggali potensi itu sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar memiliki keahlian ya atas potensi yang Allah berikan. Nah, contohnya potensi menggambar ya, yang dimiliki dapat menghantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal ya. Bisa merancang batik, busana muslim dan sebagainya, didahului dengan pemilikan potensi menggambar ya, harus dikembangkan. Nah, anak-anakku sekalian, karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, maka kita diperlukan sikap menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi ya. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar kita ya. Di sekitar kita, ataupun misalnya orang tua di antara kalian pasti memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita dituntut untuk menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi ya, masing-masing di sekitar kita. Jika ada orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai ya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi penjahit, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi dan sebagainya. Itu dimaksud dengan keberagaman kegiatan ekonomi.
Nah, menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, ya, karena keberagaman ekonomi itulah, ya, perekonomian di Indonesia terus berjalan, ya, sehingga, ya, memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Oke, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, ya. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa, kita harus bangga menggunakan barang-barang buatan dalam negeri, ya. Kalau bukan kita yang mencintai produk-produk dalam negeri, maka siapa lagi? Oleh sebab itu, ya, penanaman karakter bangga menggunakan barang buatan dalam negeri harus kita tanamkan sejak dini, ya. Yang pertama, mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara, ya. Cinta tanah air, ya, merupakan salah satu pengamalan Pancasila, ya, khususnya sila ketiga. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, ya, salah satunya dengan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan produk-produk buatan dalam negeri, ya? Masing-masing kalian jawab sendiri, ya. Oke, manfaat menggunakan barang-barang buatan dalam negeri, ya. Kita tahu di antara yang paling terkenal produk buatan dalam negeri, ya, yang merupakan warisan leluhur kita, yang merupakan budaya asli bangsa Indonesia. Contohnya adalah batik, ya, dengan berbagai macam corak, dengan berbagai macam asal daerahnya. Nah, manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. 1. Memupuk rasa cinta tanah air. Bentuk cinta kita kepada tanah air kita, Indonesia, adalah dengan memanfaatkan, dengan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Salah satunya adalah batik, dan yang lain masih banyak, ya. Batik yang merupakan warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, ya, itu asli buatan Indonesia. Maka kita harus bangga. Kemudian yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Karena kita menggunakan, memanfaatkan produk-produk dalam negeri, maka secara tidak langsung akan memajukan industri produsen dalam negeri. Yang ketiga, manfaat menggunakan barang-barang buatan dalam negeri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, secara tidak langsung. Contoh, ketika kita membeli baju, katakan baju batik buatan dalam negeri, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memproduksi batik akan meningkat. Kemudian pekerjaannya juga, pendistribusiannya juga, ya, semuanya akan berefek meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian, ya. Karena kita telah menggunakan produk-produk dalam negeri, maka mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Ekonomi akan jalan, ya, karena produksi berjalan, kemudian distribusi juga berjalan, kita menggunakannya, maka pembangunan nasional akan berjalan dengan baik. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Contoh, ketika kita menggunakan batik, kemudian kita bertemu dengan orang luar atau kita bepergian ke luar negeri, kita menunjukkan bahwa ini loh Indonesia punya budaya batik, ya, maka akan memperkenalkan secara tidak langsung kepada masyarakat dunia. Kemudian yang keenam, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia, ya. Contohnya itu tadi batik, ya. Itulah manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Nah, oke, selanjutnya sikap positif yang terhadap keberagaman ekonomi.
Sikap positif dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, ya. Sikap positif adalah sikap baik terhadap keberagaman ekonomi, yaitu bangga menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Ya, menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat, ya. Yang tadi sudah Bapak terangkan, ya. Ini contohnya adalah batik karena itu adalah asli Indonesia. Ketika kita menggunakan batik, kita bangga menggunakan batik, maka produsen batik juga akan maju, perekonomian bangsa juga akan semakin maju dan pembangunan nasional akan berjalan dengan cepat. Oke, kita menceritakan pengalaman cinta barang buatan dalam negeri atau buatan Indonesia. Tentunya masing-masing kita punya cerita yang berbeda tentang penggunaan barang-barang buatan dalam negeri, ya. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia, ya. Kita bangga karena telah menggunakan produk-produk dalam negeri. Jangan pernah minder, ya, ketika kita menggunakan produk dalam negeri. Kemudian penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Anak-anakku sekalian, kita sebagai anak bangsa, ya, harus terus-menerus mengkampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, ya. Salah satunya dengan menggunakan poster, ya. Poster ajakan mencintai produk-produk dalam negeri. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap jiwa dan raga kita, ya. Sebagai bangsa yang besar, maka kita bangga dengan apa yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah barang-barang buatan kita sendiri, ya. Kalau bukan kita yang membeli, kalau bukan kita yang memakai, kemudian siapa lagi? Ya, cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan seperti ikut mencintai barang-barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut, ya. Itu tadi pembahasan kita pada hari ini, ya, tentang menghargai keberagaman kegiatan ekonomi, kemudian tentang betapa pentingnya mencintai produk-produk dalam negeri, dan yang terakhir adalah ikut mengkampanyekan, mensosialisasikan bangga menggunakan produk dalam negeri. Untuk evaluasi, Bapak berikan soal, ada 5 soal, silakan kalian salin di buku tulis, kemudian kalian jawab, ya, kemudian nanti dikumpulkan bukunya. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Kalian bisa memperbanyak referensinya, silakan baca di buku paket, ya. Buku paket tema yang D, ya. Kemudian di subtema 2 dan 3, ya, karena digabung. Oke, demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.